Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkata Fadel dengan NIM 2504234, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Sosial dan dosen pengampunya yaitu Ibu Yulia Anoslina SIP MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada di RPS, yaitu materi yang ke-9 dan ke-10, yaitu tentang teori interaksionisme simbolik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, yang pertama ada substansi teori. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa manusia berinteraksi menggunakan simbol, dan dari interaksi tersebut terbentuk makna. Tokoh utama dalam teori ini adalah George Herbert Mead, yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer. Menurut teori ini ada 3 pokok utama, yaitu ada manusia bertindak berdasarkan makna, makna muncul dari interaksi sosial, dan makna dapat berubah sesuai situasi dan pengalaman. Artinya, tindakan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh aturan atau kebiasaan, tetapi juga oleh bagaimana ia memaknai sesuatu. Contoh sederhananya yaitu ketika seseorang melihat tugas pelayanan yang tersenyum, ia bisa memaknai itu sebagai keramahan. Namun, dalam situasi tertentu, senyum bisa juga dimaknai berbeda, tergantung konteks dan pengalaman individu. Selain itu, simbol tidak hanya berupa bahasa, tetapi juga bisa berupa gestur, pakaian, atau bahkan ekspresi wajah. Misalnya, seragam pegawai negeri merupakan simbol yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab. Dari simbol tersebut, masyarakat memiliki persepsi tertentu terhadap pegawai tersebut. Jadi, dalam teori ini, interaksi sosial sangat menentukan bagaimana seseorang memahami realitas di sekitarnya. Dan yang kedua, ada keunggulan teori. Teori interaksionisme simbolik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, teori ini mampu menjelaskan perilaku manusia secara lebih mendalam, karena tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga makna di balik tindakan tersebut. Yang kedua, teori ini fokus pada interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diterapkan dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, teori ini bersifat fleksibel karena mengakui bahwa makna dapat berubah sesuai dengan kondisi dan pengalaman individu. Dalam konteks kehidupan nyata, tidak semua perilaku bisa dijelaskan hanya dengan aturan formal. Banyak tindakan manusia yang dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman pribadi. Disinilah keunggulan teori ini karena mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat subjektif, tetapi nyata dalam kehidupan sosial. Baiklah, yang ketiga ada kelemahan teori. Dan namun teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, teori ini terlalu fokus pada individu, sehingga kurang memperhatikan struktur sosial yang lebih besar, seperti sistem politik atau ekonomi. Yang kedua, teori ini sulit digunakan untuk penelitian dalam skala besar, karena lebih menekankan pada interaksi mikro. Ketiga, teori ini cenderung subjektif, karena makna yang dihasilkan bisa berbeda-beda antara individu, karena setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda, maka interpretasi terhadap suatu simbol juga bisa berbeda. Hal ini membuat teori ini kurang cocok untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum dalam skala besar. Baiklah, yang selanjutnya ada implementasi dalam administrasi publik. Dalam bidang administrasi publik, teori ini sangat relevan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga interaksi antara petugas dan masyarakat. Contohnya, sikap petugas saat melayani, cara berkomunikasi, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jika petugas bersikap ramah dan komunikatif, maka masyarakat akan merasa dihargai dan puas terhadap pelayanan. Sebaliknya, jika petugas bersikap cuek dan atau tidak peduli, maka masyarakat akan memiliki persepsi negatif terhadap instansi tersebut.
Selain itu, simbol-simbol seperti seragam, logo instansi, dan cara berbicara juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Contoh lainnya seperti dalam pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP atau perizinan, komunikasi yang jelas dan sikap yang baik dapat membuat masyarakat merasa proses tersebut mudah dan transparan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Dengan demikian, teori ini membantu kita memahami bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh interaksi sosial. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang terbentuk melalui interaksi sosial. Teori ini memiliki keunggulan dalam memahami perilaku manusia secara mendalam, tetapi juga memiliki kelemahan karena kurang memperhatikannya struktur sosial yang lebih luas. Dalam administrasi publik, teori ini sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui interaksi yang baik antara petugas dan masyarakat. Dengan memahami teori ini, diharapkan aparatur negara dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya efektif tetapi juga humanis. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.